Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu di tema 3, subtema 2 ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKM yang sudah Bu Umi rangkum dalam satu video pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Bu Umi akan menjelaskan tentang materi yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tema 3, subtema 2 kelas 5. Nah, kita langsung saja anak-anak, apa materi yang akan Bu Umi sampaikan. Yang pertama adalah keragaman adat istiadat. Materi ini ada di pembelajaran 3. Kemudian makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada di pelajaran 4, dan manfaat keberagaman budaya di masyarakat ada di pembelajaran 6. Oke. Anak-anak, ini adalah sebuah adat istiadat yang terjadi dalam di masyarakat ya, yang ada di Indonesia, yang terdapat di kota Subang, Jawa Barat ya, yaitu mengenai mengenai sisingan ya, namanya adalah kalau di buku kalian itu namanya sisingan. Jadi sisingan ini merupakan sebuah adat istiadat yang menggambarkan sebuah kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan juga ketekunan gitu ya. Nah, lalu apakah yang dinamakan dengan adat istiadat? Jadi adat istiadat itu adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu anak ya, serta menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi adat istiadat itu juga bisa dikatakan sebagai ciri khas suatu daerah tertentu gitu ya. Ini yang dinamakan dengan adat istiadat. Nah, anak-anak, di setiap provinsi yang ada di Indonesia tentu memiliki adat istiadat yang berbeda ya. Adat istiadat yang berbeda dan bermacam-macam ya. Nah, apa tujuan dari adat istiadat? Tujuannya adalah untuk mengatur tata tertib ya, atau kehidupan yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Ini adalah mengenai adat istiadat. Baik, nah contohnya misalnya ya, contoh adat istiadat. Nah seperti ini. Ini adalah kegiatan yang disebut adat istiadat mepe kasur. Nah bahasa mepe kasur ini anak-anak terjadi pada masyarakat Oseng. Ya, masyarakat Oseng ini merupakan anak-anak masyarakat yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi kegiatan mepe kasur ini merupakan tradisi yang rutin dilakukan pada bulan Zulhijjah bersama dengan acara selamatan desa. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan gambarnya, jadi kasurnya pun berwarna sama gitu anak-anak ya. Nah, jadi tradisi ini dipercaya masyarakat Osing dapat menjaga keturunan dan semangat bekerja dalam rumah tangga. Biasanya pada hari perayaan seluruh masyarakat desa akan mepe kasur secara bersamaan ya gitu ya. Jadi merupakan adat istiadat gitu ya nak ya. Jadi akan melakukan mepe itu menjemur anak ya. Mepe itu bahasa Jawa ya. Nah, kerukunan pun terlihat dari warna kasur yang digunakan masyarakat, yaitu warna merah dan hitam yang melambangkan tolak bala dan kelanggengan keluarga. Jadi ada warnanya itu punya makna anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh adat istiadat yang terjadi di masyarakat Oseng, Banyuwangi, Jawa Timur dengan sebutan adat istiadatnya yaitu mepe kasur. Berikutnya yaitu contoh adat istiadatnya adalah tabui ya. Jadi tabui ini ada di Sumatera Barat anak-anak ya. Tabui ini adalah Sumatera Barat. Nah, jadi tabui sendiri itu secara keseluruhan bermakna peti husen yang dibawa oleh buruk ya ke surga. Jadi buruk itu seperti nama pesawat ya. Yang pesawat yang buruk itu adalah pesawat yang dikisahkan ya, yang dapat menuju ke surga gitu ya. Nah, selain itu tabui memiliki maksud untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh Husein dalam membela agama ya gitu anak-anak ya. Jadi ini adalah
contoh adat istiadat yang ada di Sumatera Barat yang bernama Tabui ya. Berikutnya ya contoh adat istiadat berikutnya yaitu anak-anak pasti udah tahu ya, lompat batu Pahombo. Ini ada di Nias, Sumatera Utara. Nah, jadi lompat hombo batu atau dalam bahasa Indonesia atau lompat batu ya adalah olahraga tradisional suku Nias ya anak-anak. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional yang unik ya, yang teraneh hingga ke seluruh dunia ya. Jadi lompat batunya ya kalau anak-anak perhatikan coba dengan setinggi itu anak-anak ya, unik dan aneh gitu ya, tercatat di dunia gitu ya. Tapi inilah Indonesia dengan segala keunikan dan keragamannya yang memikat oleh perhatian dari negara-negara lain di dunia gitu ya. Nah, ini adalah contoh adat istiadat lompat batu Pahombo dari suku Nias ya, dari Nias, Sumatera Utara. Berikutnya adalah Dukderan ya. Dukderan ini adalah adat istiadat yang terdapat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi apa itu Dukderan? Dukderan itu adalah festival tahunan yang menjadi ciri khas Kota Semarang ya. Jadi festival itu diadakan guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, festival ini menjadi semacam pesta rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai lapisan, baik tua, muda, kalangan atas, bawah, dan juga dari berbagai kelompok etnis. Jadi ini seperti Dukderan itu seperti apa ya, perayaan karnaval gitu ya Nana ya, boleh dikatakan mungkin seperti itu. Nah, jadi dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, namanya Dukderan. Ini adalah contoh adat istiadat yang terjadi di masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun ibaratnya kita tadi sudah melihat bermacam-macam adat istiadat yang ada di berbagai provinsi di tanah air Indonesia, ya, gitu anak-anak ya. Namun, ya anak-anak, meskipun kita berbeda agama dan budaya, ya adat istiadat, ya tidak menyurutkan ya, anak-anak tidak menyurutkan semangat kita gitu ya, semangat kita untuk saling tetap ya menghormati dan menghargai. Jadi meskipun kita terjadi perbedaan baik agama, budaya, suku, adat istiadat ya yang ada di masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, tapi diharapkan kita tetap harus saling menghormati dan menghargai adat istiadat dari satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain gitu, karena keragaman yang ada akan menjadikan kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi seperti itu. Jadi kata kuncinya, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai dan saling menghargai gitu ya, satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah gambar sebuah Pancasila, di mana Pancasila inilah yang menjadi pedoman hidup ya kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya, sesuai yang dipegang kuat oleh si lambang Garuda Pancasila ini. Anak-anak, gambar Garuda Pancasila kalau anak-anak perhatikan ada cengkraman yang dipegang oleh si Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak pasti udah tahu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi anak-anak juga pasti sudah sangat paham lambang dari bunyi dari sila-sila Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa yang melambangkan 5 sudut ya, 5 sudut pada gambar bintang yang bermakna apa, kemudian warna dasar hitam menggambarkan apa, kemudian kemanusiaan yang adil beradab ya dengan simbolnya yaitu rantai ya Nana ya, rantai yang rantainya juga terdiri dari kotak dan juga lingkaran, dan anak-anak juga pasti sudah mengerti makna dari rantai apa. Kemudian persatuan Indonesia anak-anak ya yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin, yang artinya bahwa akar dari pohon beringin itu memiliki ini ya Nana ya, menjalar ya, yang artinya bahwa Indonesia
akan berdiri kuat ya, berdiri kokoh gitu ya. Kemudian dengan keberagaman yang ada gitu ya. Dan yang keempat yaitu sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang menunjukkan bahwa hewan banteng ini adalah sebuah hewan yang suka bersosialisasi. Dan juga terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang menunjukkan kebutuhan akan pangan dan sandang ya, akan pangan dan sandang. Sandang itu adalah pakaian anak-anak bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ya, dengan keberagaman yang ada di Indonesia ya, dengan yang dipersatukan dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan anak-anak ya, hidup rukun, damai, sehingga kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan secara adil, secara nyaman dan aman gitu ya. Oke, nah anak-anakku sekalian, tadi Bu Umi sudah bertanya ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa sih gitu ya. Jadi anak-anak perlu menyimak. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetap satu jua gitu ya, tetap satu jua gitu ya. Jadi berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat dan juga agama, bukan menyurutkan kita, bukan mengurangi rasa patriotisme kita untuk tetap bersatu ya dalam keberagaman. Kita harus menjadikan keberagaman ini sebuah kekayaan bangsa yang mana dapat memperkokoh anak-anak ya, dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Kita tidak perlu saling menonjolkan atau saling menunjukkan bahwa budaya kita yang terbaik dari budaya yang orang lain. Jadi karena kita hidup dalam keberagaman ini, tentunya kita harus saling menyadari gitu anak-anak ya. Jadi sesuai yang dipegang oleh lambang dari lambang Pancasila, yaitu Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dipegang adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua gitu ya. Nah, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak anak-anak ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama ya. Jadi dengan gotong royong anak-anak ya, kita dapat wujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas ya. Jadi banyak hal, misalnya menolong tetangga yang mengalami musibah ya, kemudian melaksanakan kerja bakti lingkungan sekitar dan lain sebagainya gitu ya. Baik, nah yang berikutnya adalah manfaat keragaman budaya di masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme anak-anak. Jadi manfaatnya adalah kita dapat menumbuhkan ya sifat nasionalisme atau sifat kebangsaan kita ya gitu ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebagai identitas bangsa Indonesia, bangsa di dunia internasional. Jadi keragaman ini tuh kalau kita dapat memelihara dengan baik anak-anak, maka akan menjadikan sebuah identitas bangsa di mata dunia ya, atau di mata internasional gitu. Kemudian sebagai alat pemersatu bangsa ya. Jadi keragaman inilah yang akan menambah rasa ya, atau alat ya yang dapat mempersatukan bangsa kita. Yang berikutnya sebagai ikon pariwisata, dengan adanya banyak jadi negara-negara lain anak-anak ya, negara-negara dari berbagai belahan dunia mengenal Indonesia itu sebagai titiknya hanya di Bali gitu ya. Jadi kalau kita ke luar negeri gitu anak-anak ya, ketika orang akan kenal kita pasti kita berasal dari Bali. Padahal Indonesia itu bukan hanya Bali, banyak sekali ya kota-kota yang memiliki wisata yang sangat luar biasa. Nah, inilah tugas kita, bagaimana caranya kita menjaga atau mempromosikan anak-anak ya. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Yang berikutnya adalah memupuk sikap toleransi. Jadi memupuk sikap toleransi dengan adanya keberagaman agama, budaya, kita wajib ya
mengedepankan ya atau mengutamakan sikap toleransi. Kita tidak boleh egois ya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh merasa kita yang paling terbaik gitu ya. Jadi kita harus menggunakan sikap toleransi dalam ya menghadapi keragaman budaya yang ada di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini, pada pelajaran, PPKN tema 3 subtema 2 di kelas 5. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.